Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Nah, di sini saya Faisal akan sharing tentang dokumentasi proyek Money Tracker App oleh Decoding. Nah, ini di sini tuh berarti final submission dari Decoding ya, yang jadi Google Cloud Engineer. Oke, pertama-tama kita langsung aja, kita main santai di sini. Oke, kita share screen. Oke, sudah terlihat ya. Jadi sesuai dengan judul ya, submission pada proyek Money Tracker App. Nah, di sini skenario, di sini itu kita jadi code engineer dan disuruh um, mengatasi permasalahan pada bagian front end dan back end. Oke, di sini kita sudah menyiapkan folder kosong dan kita coba klik. Oke, baik. Oke, kita dapatkan um, repository front end dari sini dan repository back end dari sini. Oke, ini front end, copy, kita clone di sini. Wait, branch apa tadi? Trip tracker. Oke, kita clone di folder kosong ini exercise yang sudah saya siapkan. Lalu kita buka terminal dari sini, klik kanan, open in terminal boleh atau dimanapun. Lalu dengan komen git one dan linknya yang sudah di copy tadi, lalu min b di sini itu branch, lalu branchnya apa? Branchnya money track. Kita coba cek sini ya Pak. Kita coba cek di sini, lihat, oke sudah sama ya, sudah sama seperti ini. Oke, sudah sama. Lalu di sini kita ganti aja biar gampang sebenarnya. Oke, sip, dan ini di close aja. Lalu ini untuk backend. Oke ya, backend kita copy juga linknya, lalu open in terminal. Ini sudah selesai, kita clear aja dulu. Git clone link, terus range-nya apa? Ini Money Tracker API. Oke, Money Tracker API. Oke, kita tunggu hingga download-nya selesai. Oke, ini udah done. Tunggu, lalu post. Kita coba cek di sini. Oh, sorry, salah. Ya, benar. Lalu kita ganti aja di rename jadi backend biar mempermudah kita di selanjutnya. Oke, di close. Nah, arsitekturnya seperti ini nih, user. Kita bisa masuk ke front end website. Ini service-nya ada dua service, yaitu front end dan back end. Lalu untuk back end-nya sendiri tersambungkan dengan cloud storage dan cloud SQL. Oke, kita coba cek ke webnya. Oke, nah setelah ada git clone pada dua repository tadi sudah di download ya atau di clone dari GitHub. Nah, ini ada to-do-to-do-nya seperti biasa.
To-do-to-do-nya ini ada di back end dan ada di front end. Oh ya, jangan lupa kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3 sudah terbuat dan terlaksana. Oke, kita buatkan ke kriteria 1 dulu untuk membuat project baru. Oke, buat project baru ada Google Cloud-nya. Karena kita di sini menjadi Google Cloud Engineer, pasti platformnya menggunakan Google Cloud. Oke, kita langsung aja di sini new project. Oke, sebenarnya di sini sudah ada ya dengan ketentuan namanya itu submission MGCE lalu nama peserta. Uh, Jangan lupa buatnya seperti ini, tapi saya akan membuat yang berbeda. Oke, saya akan membuat exercise di coding. Lalu billing akunnya kita buat pada billing account. Oke, benar. Organization ya, organization paket akademi. Nah, karena saya sudah punya paket akademi, lalu langsung aja create. Oke, tunggu sampai selesai exercise decoding. Oke, sudah sudah finish tesnya, kita langsung start project. Nah, sudah terganti ya di sini ya, exercise decoding. Oke, memberi hak akses ke reviewer. Oke, kriteria kedua yaitu kita memberi hak akses ke reviewer. Caranya, kita ada konsol Google Cloud Console, lalu di navigation menu di sini kita buka ke IAM and admin. Oke, tunggu hingga selesai. Oke, memberi hak akses ke reviewer. Nah, seusai membuat proyek baru, tugas Anda selanjutnya adalah memberikan hak akses yang sesuai pada tim reviewer. Oke, semuanya bercanda. Oke. Jadi kita copy paste aja. Oke, sorry. Lalu pada IAML admin, kita grant access. View principal, kita copy paste saja. Oke, enter. Nah, role-nya bisa dicek ya di sini ada App Engine Viewer. Kita ketik aja di sini App Engine Viewer. Oke. Lalu Cloud SQL Viewer. Lalu Storage Object Admin. Sorry. Storage Object Viewer dulu. Lalu add another role. Lalu ini admin ya. Sebenarnya sih viewer aja sudah tidak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa sih. Karena saya juga pengen ngasih aja ke admin reviewer Google Cloud decoding. Sorry. Kita save. Oke, sudah selesai untuk ininya. Oke, kriteria 2 sudah selesai. Kriteria 3 deploy. Oke, setelah ini tuh deploy. Nah, jika deploy itu kita sudah selesai pada front end dan back end-nya. Lalu ini kriteria 3 sudah terpenuhi. Oke, kita lanjut ke folder tadi yang saya sudah clone. Nah, kita cek nih. Oke, sorry. Nah, perlu diperhatikan deploy aplikasi Compute Engine lebih effort. Nah, di sini kita nggak usah pakai Compute Engine. Kita deploy full dengan App Engine.
Oke, kita first story. Nah, di sini kita tidak perlu memungkinkan file-file yang ada di source code. Nah, kita yang perlu hanya to do dulu. Jadi berikan oleh decoding. Nah, untuk backend kita harus membuka service account key JSON-nya, lalu modusnya di sini untuk cloud storage, routes, ada record JS, ini cloud SQL, lalu ini creatable SQL, schema table. Lalu untuk front end-nya di sini pakai PHP base URL dari front end, lalu application base URL dari backend. Oke, kita coba untuk pertama backend. Nah, service account key JSON kita bikin. Oke, kita kembali ke IAM and admin. Setelah itu, kita masuk ke service account, lalu create service account. Nah, di sini namanya, ya ini sebelumnya sudah saya buat juga submission MPCA, express recording, ya continue aja langsung. Ini opsional, continue, fill out done. Setelah itu kita klik yang exercise decoding. Nah, kita menuju ke tab keys. Nah, add key, lalu create new key. Nah, lalu kita bikin JSON-nya, lalu create. Maka akan berdownload langsung ke komputer Anda. Private key shift to your computer. Oke, sudah. Lalu kita di sini backend. Kita buka, karena saya menggunakan WebStorm, kita open with WebStorm project. Oke, trust. Oke, kita lihat untuk bagian ini, silakan buat service account baru dengan hak akses yang memungkinkan aplikasi yang membuat gambar ke cloud storage bucket. Oke, karena tadi kita sudah bikin ya. Lalu buat key baru untuk service account tersebut. Kemudian copy paste isi file yang tadi ke service account key JSON yang sebelumnya. Jadi di sini kan ada service account key JSON sebelumnya. Kita akan timpa yang tadi yang kita download. Ini di cut saja, lalu masukkan ke sini. Nah, oh, oke, di sini ini adalah yang punya saya. Lalu kita copy saja ke sini, timpa saja ya. Oke, udah pakai berarti ini ya. Oke, oke, to do yang pertama sudah selesai. Lalu masuk ke modus image upload.js. Di sini ada modus image upload.js. Nah, to do di sini ada dua to do, konfigurasi storage dan tambahkan nama bucket yang digunakan. Oke, sorry. Oke, nah, project ID Anda. Nah, ini kita ganti menjadi project ID. Sorry. Nah, ini project ID terdapat di halaman utama dashboard pada Google Cloud. Ada di sini project ID, kita copy saja.
Sales ID kita paste di sini. Oke, to do pertama sudah selesai. Lalu sini adalah tambahkan nama bucket yang Anda gunakan. Nah, di sini bucket di Google Cloud Storage. Sedangkan kita belum membuat cloud storage bucket. Oke, kita langsung buat saja di navigation menu, lalu cloud storage bucket. Oke, oke, sorry. Kita belum enable billing. Oke, sorry. Sepertinya untuk my billing account yang di situ tuh sudah maksimal untuk 5 project ya. Oke, kita ganti ke billing account for education saja. Set account. Oke, coba kita create. Oke, di sini sudah bisa ya bucketnya dengan nama sukses recruiting juga. Nah, for your info juga bucket di Google Cloud Storage itu harus unik. Nah, unik di sini tuh kita harus benar-benar beda dari satu sama yang lain. Jika sudah ada yang menamai seperti ini, pasti tidak bisa. Oke, nah, sepertinya sudah bisa ya. Pick a globally unique. Kita coba continue. Ini continue aja. Continue. Nggak usah di enforce ya. Oke, di sini fine grain, continue, lalu create. Oke, bucketnya sudah selesai dengan nama exercise decoding. Kita coba cek di sini. Nah, di sini kita sudah exercise decoding. Kita copy, lalu masukkan ke sini to do yang kedua. Ini nama Google Cloud Storage bucket Anda. Ganti. Oke, sorry ini. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita coba cek cloud storage sudah aman ya. Oh ya, sorry. Kita coba cek ke uh, paket ini harus menjadi public ya. Oke, sebentar. Oke, resume share. Oke, kita kembali ke tadi. Oke, kita kembali ke exercise decoding. Kita lanjut ke permission. Oke, di sini permission kita klik grant access. Nah, untuk grant access di sini kita klik add principal. Prinsipalnya apa? All user. All
users. Sudah ada all user semua. Di sini all user berarti bucket kita akan diakses secara publik. Lalu sebagai news principal, lalu role-nya adalah storage object viewer. Kita save. Lalu jika sudah segini, kita klik allow public access. Nah, di sini public access to internet. Oke, coba kita klik. Oke, kita coba upload files. Ada apa aja? Misal kita upload file cloud storage di sini. Satu file successfully uploaded. Oke, nah di sini sudah terlihat ya public to internet. Coba kita copy URL-nya, kita cek di sini. Nah, di akun yang saya buat di Google Cloud-nya itu pasti ada ya. Nah, bagaimana jika kita buka pada tab yang incognito? Kita coba Control Shift N, lalu kita copy paste di sini. Oke. Ya, ternyata juga bisa ya di incognito kita sudah bisa cek lalu sudah terbuka. Oke, Google Cloud Storage-nya sudah aman berhasil. Lalu kita selanjutnya adalah membuat Cloud SQL. Ya, di sini kita masuk ke halaman utama Google Cloud. Sorry, yang di sini Cloud SQL. Terdapat Cloud SQL di routes record.js. Oke, sorry, record routes record.js. Oke, di sini ada berapa to-do di sini? Coba cek. Oke, ternyata hanya ada satu doang. Nah, di sini sesuaikan konfigurasi database. Nah, untuk database, di sini ada host, user, database, dan password. Oke, kita langsung saja masuk ke konsol Google Cloud. Lalu kita .sql. Oke, langsung create instance. Lalu di sini kita choose MySQL. Oke, jika ada seperti ini, jangan lupa enable API dulu, Compute Engine API. Karena untuk membuat SQL diberikan service pada Compute Engine. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai enable API-nya Compute Engine. Lalu kita create MySQL instance-nya di sini. Lalu instance ID-nya kita buat sama ya, size coding biasa. Untuk passwordnya terserah, kamu juga bisa generate. Nah, di sini generate itu untuk passwordnya sangat random ya. Jadi misal passwordnya 12345 boleh ya. Atau apapun password yang menurut Anda itu mudah. Oke. Ya, di sini database versinya kita coba pilih dengan MySQL 5.7. Lalu di production saja nggak apa-apa. Version details. Oke, untuk code SQL sendiri di sini itu disarankan pilih dengan konfigurasi atau mesin yang seminim mungkin karena ini cuma tugas ya. Dikarenakan jika kalian lupa untuk menghapusnya, cloud billing Anda akan
sangat terkuras habis. Nah, itu hati-hati ya. Oke, di sini kita US Central 1.0 nggak apa-apa. Oke, di sini show configuration option, mesin type. Nah, di sini kita cek, kita share core aja, satu CPU, 1,7 GB, atau ini juga boleh. Untuk lightweight juga tidak apa-apa, tapi sini kita share core aja, satu vCPU dengan RAM memori 1,7 GB. Lalu untuk SSD kita memakai SSD dan kita pakai yang 10 GB saja. Oke, untuk connection public IP dan lain, oke, sudah selesai. Kita create instance. Oke, di sini Cloud SQL pasti uh, sedikit lama ya untuk creating uh, segala macam kebutuhan yang sudah disiapkan, itu pasti lama. Di sini updated. Oke, kita tunggu sampai tanda updated ini sampai finished atau sampai centang hijau ya, sampai tanda centang. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai. Creative exercise decoding. Sudah runnable ya di sini. Sudah ada tanda centang hijau. Oke, ini kita lanjut. Give me host. Oke, jangan lupa kita coba cek nih, lihat table SQL, schema table. Gunakan isi file dari ini untuk membuat table dan skema di Cloud SQL Instance. Nah, kita pakai cara yang paling mudah, kita masuk ke php myadmin.flow. Oke, kita langsung copy ini, public IP address-nya ke nama server, lalu username-nya root. Nah, root ini sudah default ya di sana ya. Oke, sorry, pasti ada authentication seperti ini. Lalu passwordnya yang sudah kita buat tadi, kita masuk. Nah, di sini create table SQL. Nah, uh, komen-komen seperti ini tuh kita buat untuk membuat table dan database di table SQL. Oke, kita tunggu aja dulu. Oke, sorry, ternyata ada yang salah. Kita ternyata belum masuk ke public SQL-nya. Kita masuk ke connection. Oke, ini sorry, ini tutup dulu aja. Oke, kita masuk ke connection, lalu networking. Nah, untuk public IP, oke, kita sudah selesai. Kita centang, lalu add a network. Lalu kita memberikan nama dengan public IP, public address. Kita namakan saja public. Lalu untuk network, karena untuk public IP address bisa di uh, masuk ke semua orang ya, semua user. Kita masuk ke IP yang paling public, yaitu 0.0.0.0/0. Oke, di sini ketika kita sudah memasukkan ini, lalu ada peringatan juga you have added public IP as an allowed network. Di sini semua network akan bisa masuk atau ingress masuk ke dalamnya. Lalu kita done saja. Lalu kita klik save. Oke, saving. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Di sini edited exercise decodingnya. Lalu kita masuk ke php admin.co.
Lalu kita copy paste server yang tadi ya. Lalu untuk username-nya root karena sudah default dari sananya. Lalu passwordnya sudah kita masukkan berarti robot. Oke, terus icon saja ya, sorry. Oh, sorry, salah. Jangan saya nih robot. Kita masuk ke terusnya sudah bisa. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa masuk. Lalu di sini, ini, sini sesuai dengan namanya, readable records. Nah, namanya records. Nah, di sini kita buat database-nya GCE, Code Engineer. Lihat, oke, di sini GCE sudah terbuat. Lalu kita buat tabelnya dengan cara masuk ke SQL. Lalu, oke, sorry. Oke, kita masuk aja ke SQL. Lalu paste yang ada di sini semuanya. Copy. Lalu paste di sini. Oke, sudah. Langsung go. Oke, sini sudah selesai. MySQL return an empty result. Nah, di sini dalam database GCE terdapat tables records. Oke, dalam strukturnya sudah ada ID, name, amount, date, attachment. Oke, nah di sini database sudah selesai dibuat, MySQL-nya sudah terpublikasikan, publik ya. Kita langsung menuju ke to-do. Oke, hostnya itu kita masukkan ke uh, server MySQL yang sudah kita buat. Host, usernya adalah user root, lalu database-nya apa? Database yang tadi saya buat itu adalah namanya GCE. Lalu untuk passwordnya tadi sudah saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke sudah selesai. Sudah selesai semua. Kita coba cek. Oke, di sini untuk backend service account key nya sudah dibuat. Modulsnya, routes, creatable. Oke, kita coba deploy. Deploy service backend. Kita close saja. Lalu jangan lupa deploy-nya kita menggunakan App Engine. Oke, sorry, create application. Regionnya kita default saja. Lalu untuk API aksesnya kita masuk ke exercise decoding. Oke, next. Oke, tunggu hingga selesai. Oke, sudah selesai. Lalu kita undo this later. Get started.
Oke, udah selesai. Udah kosong, kita langsung masuk ke WebStorm kita, lalu masuk ke terminal. Oke, di sini pastikan tempatnya sudah sesuai ya dengan tadi documents, exercise, backend. Oke, kita klik aja di sini. Lalu jangan lupa upload Outlook. Nah, di sini saya menggunakan Google Cloud SDK. Ini, jadi kita tidak usah perlu pusing-pusing uh, on di Cloud Shell, tapi kita mainnya pada lokal. Lokal di sini berarti laptop teman-teman ya. Oke, di sini Gcloud Outlays. Nah, sudah benar ya aktif akunnya saya sendiri. Oke, kita di sini belum ganti atau konfigurasi project yang baru lagi nih. Cloud config checklist. Oke, sorry. Ini harusnya pakai ada S-nya. Oh, sorry. Kita coba cek project yang ada di cloud kita. Oke, di sini ada berapa project ini. Lalu jangan lupa kita harus set aktif exercise decoding yang tadi kita buat. Kita cek cloud config. Dengan komen seperti ini, gcloud config list project, kita sudah mengetahui mana nih project yang kita pakai. Nah, project yang kita pakai CycleMe 2023, sedangkan kita menggunakan exercise decoding. Jadi kita harus berhenti dari CycleMe 2023 jadi exercise decoding. Oke, dengan cara gcloud config set project test. Oke, sudah bisa gcloud config set project, lalu nama project kita apa, lalu dengan balasan updated property core project. Jadi kita coba cek lagi project mana yang sudah kita pakai dengan cara gcloud config list project. Oke, sudah terganti ya. Yang tadinya gcloud config list project, jadinya projectnya Cyclomin 2023, kita ganti menjadi exercise decoding dengan balasan project exercise decoding. Clear saja kita, lalu jangan lupa kita kan sudah menyalakan Google App Engine. Lalu kita masuk ke app ya, mau. Oke, di sini kita nggak usah pakai servisnya default. Kita komen saja di sini. Kita komen servisnya. Lalu kita langsung saja gcloud add deploy binre. Oke, di sini kita, oke sorry, salah. Kita langsung aja gcloud app deploy ke service default yang ada di backend. Kita enter saja. Oke, kita yes. Oke, kita tunggu hingga selesai. Oke, proses deployment ke App Engine, Google App Engine sudah selesai. 100% semua ya, file upload dan semuanya sudah selesai. Bisa dicek ke gcloud App Browse atau di sini juga bisa kita tulis gcloud App Browse. Oke, gcloud App Browse, lalu di sini terdapat respon sukses di mana ini sudah berhasil ya. Oke,
Sudah selesai. Lalu kita coba nih ke App Engine, kita refresh. Nah, kita coba ke service. Nah, di sini service default sudah selesai. Defaultnya adalah uh, default front end. Sorry, back end. Default backend sudah selesai. Kita coba cek sini sudah respon sukses. Oke, lalu kita deploy ke service backend. Oke, dua kali deploy, salah. Lalu kita, sorry, ya enak saja, kita clear aja dulu. Kita cek app deploy lagi dengan versinya adalah backend script v1. Kita enter. Yes. Nah, di mana di sini jika service-nya sudah diganti backend, untuk target URL-nya sudah berubah ya menjadi BPS backend strip exercise strip decoding. Nah, sedangkan yang tadi itu langsung ke exercise decoding ya. Nah, ini sudah berbeda, kita langsung enter. Oke, sudah proses deployment service backend. Kita tunggu hingga selesai. Oke, sudah selesai dengan target URL backend.exercise decoding. Kita coba app browse dengan service backend app browse dengan service backend. Nah, tadi berganti ya, yang tadinya hanya exercise decoding ini, lalu ada tambahan backend. Nah, di sini karena apa? Karena kita sudah menambahkan service dengan nama backend. Kita coba refresh di sini ya. Kita coba cek service. Oke, sorry ini itu pasti uh, belum ada, belum refresh sepenuhnya. Kita coba ulangi. Sorry, app engine service. Oke, di sini mungkin belum ada tambahan karena belum refresh sempurna. Oke, untuk backend sudah selesai. Kita masuk ke front end. Front end, di mana kita exercise. Kita front end. Di sini buka dengan menggunakan web store, trust, new window saja. Jadi kita langsung aja cek apa saja yang harus dilaksanakan di dalam front end. Di dalam front end itu sendiri, kita cek di sini ada application, config PHP, dan application models, record model PHP. Kita eksekusi yang ini dulu, base URL dari backend, berarti record model PHP. Application models, record model PHP. Oke, betul ya, base URL dari backend PHP. Oke, sudah bisa ya, ternyata tadi service di refresh lagi. Nah, di backend ini sudah ada, lalu kita coba cek backend. Oke, di sini kita copy, kita buka lagi, respon sukses. Oke, teman. Di sini base URL dari backend itu tadi ya, yang backend.exercise decoding. Record model
Import model benar. Kita cari to-do-nya di mana? Sorry, sepertinya di atas. Oke. Ini base URL. Kita ganti, kita trove, dan coba nggak usah pakai slash ya. Oke, di sini sudah URL API-nya sudah masuk ke situ, backend-nya. Lalu lanjut di application config PHP. Application config PHP. PHP, oke. Cari to-do-nya di mana. Sorry, kita Ctrl F aja biar kelamaan. Oke, di sini to-do di sini. Sesuaikan base URL front end yang digunakan. Oke, di sini saya waktu kemarin itu menggunakan chart ya. Saya pertama deploy yang ada dulu seperti ini. Lalu jika sudah mendapatkan URL-nya front end dot itu, lalu kita masukkan ke sini. Jadi kita nggak usah kelamaan, kita langsung aja kita coba cek di sini front runtime PHP semuanya sudah siap ya YAML-nya. Di terminal kita coba cek kalau ini sudah benar, oke. Well, sorry, balik. Oke, sudah benar. Lalu kita coba jika deploy in p version dengan get front end base URL. Nah, di sini kita harusnya nanti dapat frontend dot exercise gitu ya. Kita yes saja. Dikarenakan jika kita menggunakan tadi yang config PHP ini, kita harus mendapatkan URL dari frontend itu sendiri. Sedangkan kita kan belum mendapatkan URL dari frontend, maka kita harus deploy terlebih dahulu. Jika sudah terdeploy, maka sudah mendapatkan URL-nya, baru kita uncomment file baris ini, lalu kita deploy ulang. Oke, mungkin kita harus menunggu lagi. Coba kita tunggu hingga selesai. Oke, di sini sudah selesai deployment-nya. Kita coba check out approach untuk service front end. Pasti yang terdapat itu adalah, oke, di sini masih kosong ya, salah karena belum masukkan ke to-do pad yang pertama tadi. Oke, di sini juga sudah masuk front end-nya. Coba cek, sama ya, full admin. Oke, sorry, masih seperti ini. Kita klik semua ini, lalu copy, lalu kita balik ke config PHP. Sini kita uncomment dengan cara uh, control slash base URL-nya kita ganti base URL front end. Oke. Nah, oke, sudah ya. Lalu kita redeploy, oke, redeploy lagi. Get front end. Fix, fix front end. Kita deploy lagi.
dengan hanya perbedaan satu baris ini. Yes. Oke, kita tunggu hingga selesai. Oke, sudah selesai di sini deployment-nya. Sedikit ada kesalahan untuk ini sudah pakai slash aja lebih baik ya. Di akhir pakai slash atau enggak pun enggak apa-apa sih masalahnya, tapi saya lebih memilih taruh slash saja, tidak apa-apa. Oke, di sini ada kesalahan pada service account key JSON-nya. Oke, kita masuk ke konsol, lalu kita bikin ulang service account key-nya. I am admin, lalu service account, create service account. Oke, di sini kita coba namain dengan nama coding GCE, coding GCE. Lalu untuk deskripsinya kosongin aja, lalu create and continue. Lalu grant this as a welcome to access to project. Oke, di sini tadi saya kelupaan, kita bikin tambahkan role jadi storage object admin. Oke, storage object admin, lalu continue. Setelah itu done. Oke, di sini sudah yang paling baru ya, ada yang paling baru decoding MGCE, lalu kita klik, lalu masuk ke tab keys, lalu add key, create new key, lalu JSON. Pilih JSON lalu create. Oke, sudah tersimpan di komputer, sudah ada, kita masuk ke folder download. Oke, maaf ya teman-teman, kita balik lagi ke folder backend, kita paste di sini biar gampang, lalu kita kembali ke Webstone project backend tadi, lalu yang tadi kita copy tadi sudah selesai, kita copy semua, masuk ke paste di service account key JSON-nya. Sudah, lalu kita timpa semua, langsung ditimpa Ctrl V. Oke, sudah terganti ya. Untuk project ID-nya exercise decoding, lalu emailnya GCE, decoding GCE. Oke, sudah benar. Ini saja kita deploy ulang teman-teman. Oke, kita deploy ulang hingga selesai. Kita tunggu hingga selesai. Oke, sorry. Langsung backend sudah. Ini kita ganti. Oke, kita deploy ulang. Lalu kita tunggu hingga proses deployment selesai. Oke, backend-nya sudah kita update lagi. Nah, sudah kita selesai deployment-nya, kita coba cek ke Gcloud App Browse WinS backend. Backend. Kita coba browse. Oke, respon sukses. Berarti aman ya. Oke, kita kembali ke backend. Karena backend sudah selesai, kita kembali ke frontend. Oke, tadi maaf salah ya. Frontend sudah selesai. Coba kita langsung Gcloud App Browse WinS frontend. Oke, teman-teman, tadi yang tadinya CSS-nya tidak terbaca, yang cuman hanya tulisan-tulisan aja atau HTML-nya, karena tadi base URL sudah diisi dengan URL front-end, maka CSS-nya juga sudah terbaca. Oke, di sini kita coba cek add records.
Oke, di sini sudah aman ya, udah semua ada. Kita coba tambahkan reports, harmoni misal 10.000, misal 1.000 deh. Misal ini MacBook Pro. Oke, untuk date-nya kita date today aja biar gampang. Oke, jadi untuk note, this is MacBook Pro. Oke, let's just file. Di sini sudah saya siapkan filenya. Kita submit. Oke, teman-teman, sini sudah selesai MacBook Pro-nya. Baik, kita coba cek ke attachment. Oke, sudah bisa ya. Kita close aja. Oh, sorry. Di dashboard. Oke, dashboardnya sudah ada nih MacBook Pro di sini. Attachment-nya terdapat filenya ya. Let's go APIs. Records ini berarti all record ya. Kita semua transaksi pasti ada. Dashboard pasti paling yang ditampilkan hanya terakhir 10 terakhir. Oke, begitu teman-teman. Jadi untuk yang front end sudah selesai, semuanya sudah selesai. Oke, untuk penilaian kita lupa ya, belum menerapkan lifecycle management pada cloud storage. Oke, kita langsung aja menuju ke cloud storage. Berada di konsol, lalu masuk ke cloud storage. Oke, lalu masuk ke paket yang tadi kita buat, Mr. Slash Body. Lalu pilih lifecycle, lalu add rule. Add rule sesuai sudah, oke, kita continue aja. Set condition, kondisinya adalah age. Kita tambahkan buketnya selama 30 hari. 30 hari itu continue. Oke, sudah clear. Oke, kalau misalnya mau edit juga bisa ya di sini. Misalnya diedit lagi, misal web state ataupun yang lain-lain bisa juga. Oke, gitulah ya. Oke, life cycle juga sudah dibuat ya. Jadi pastikan Anda semoga mendapatkan bintang 5 pada Google Cloud Engineer. Oke, terima kasih.